Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wa alim ulama yang kami taati, yang terhormat Umi Nyai Haji Majmu'atul Khairiyah beserta keluarga, dan yang kami hormati Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Imani Ruslan beserta keluarga, yang kami hormati Agus Mubdi Surur beserta keluarga, yang kami hormati Agus Daniel Muhammad Hubaybillah beserta keluarga, dan yang kami hormati pula para guru dan para jajaran pengurusan Pondok Pesantren Nurul Quran, dan yang kami banggakan orang tua kami yang sedang berada di rumah, dan tak lupa kepada teman-teman dari Pondok Pesantren Nurul Quran yang insya Allah berbahagia. Sebelum kami mempresentasikan tugas kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Luna Salsabila. Saya asal dari kelas 10-2 dari Madrasah Aliyah Nurul Quran. Dan kami akan mempresentasikan tentang kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi adalah para pemuda yang hidup di tengah kaumnya yang menyembah berhala. Sedangkan pemuda-pemuda tersebut itu anak dari bangsawan di kota itu. Namun di kota itu tidak ada yang menyembah Allah kecuali para pemuda tersebut. Dan kisah ini berawal dari ketika suatu saat ada perayaan tahunan di kota tersebut. Lalu pemuda tersebut keluar untuk melihat acara tersebut, dan mereka itu keluar bersama orang tuanya. Tetapi dari situ mereka itu melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana kesesatan para penduduk kota itu saat melakukan acara tahunan tersebut. Para penduduk di kota itu bersujud kepada berhala-berhala tersebut dan mempersembahkan kurban untuk para berhala tersebut. Lalu para pemuda yang soleh tersebut, yang disebut sebagai Ashabul Kahfi, mereka lalu pergi ke sebuah tempat dan bersandar di bawah pohon. Lalu tidak ada dari salah satu mereka itu yang saling mengenal, dan bahkan mereka itu tidak berani menampakkan keimanan mereka karena ditakutkan di antara mereka itu ada yang menyembah berhala. Lalu yang menyembah berhala tersebut melaporkan kepada Raja Dipyanus karena ada salah satu kaumnya yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dari para pemuda tersebut ada yang memberanikan diri untuk bertanya, tidaklah kalian itu keluar dari acara tersebut jika tidak ada alasan tertentu? Lalu banyak yang menjawab pertanyaan tersebut. Lalu dari situ mereka akhirnya kenal, dan ternyata mereka itu berada di satu akidah yang sama. Namun kenyamanan mereka itu tidak berlangsung lama. Ketika mereka melakukan ibadah, ada salah satu kaum tersebut itu melaporkan mereka tentang aktivitas mereka karena mereka itu tidak menyembah berhala. Lalu dilaporkan kepada Raja Dipyanus yang terkenal kejam tersebut. Lalu para pemuda tersebut itu pun dipanggil oleh Raja Dipyanus untuk berkunjung ke kerajaan Raja Dipyanus tersebut. Lalu Raja Dipyanus itu menanyai mereka, apa yang sedang kalian kerjakan? Lalu para pemuda tersebut memberanikan diri untuk menjawab, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku tidak pernah menyerupai Tuhan selain mereka, selain Allah. Dan ayat tersebut itu dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat 14, dan di mana para pemuda tersebut lalu pergi untuk
Raja Dqianus beserta para kaumnya. Lalu ketika para pemuda tersebut masuk ke dalam gua itu, para pemuda itu ditidurkan oleh Allah selama ratusan tahun dan sekitar 309 tahun. Dan ketika mereka dibangunkan oleh Allah di tahun yang berbeda itu, mereka pun heran. Dan mereka itu sebenarnya itu merasa lapar. Dan di antara mereka tidak ada yang berani keluar untuk membeli makanan ataupun sesuatu yang kebutuhan mereka itu. Lalu ada satu pemuda yang keluar untuk membeli makanan, dan pemuda tersebut itu heran, kok kotanya itu sudah berbeda dari sebelum mereka tidur hingga mereka bangun itu sudah berbeda. Sebelumnya kan di kota itu tuh kayak tidak semodern sekarang. Jadi pas pemuda tersebut keluar itu kotanya itu sudah menjadi modern. Dan ketika pemuda tersebut membeli sesuatu di penjual, dan penjualnya itu pun heran, kok masih ada orang yang memakai uang di zaman ini, uang yang digunakan di 300 tahun yang lalu. Akhirnya para pemuda itu bertemu dengan raja, dan raja itu yang memimpin kota di saat ini. Terus kota itu kan dipimpin oleh raja tersebut. Raja tersebut lalu menanyai pemuda tersebut tentang identitas pemuda tersebut dan bagaimana cerita dari 300 tahun yang lalu. Akhirnya raja tersebut itu berbondong-bondong untuk pergi ke gua yang ditempati oleh para pemuda-pemuda Ashabul Kahfi tersebut. Lalu pemuda tersebut itu bersalaman kepada raja tersebut. Ketika sudah berbincang-bincang lama, lalu para pemuda tersebut berpamitan untuk kembali ke dalam gua. Lalu di dalam gua, pemuda itu langsung diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari situ itu dapat diambil hikmahnya bahwa bukti Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan mempertahankan kebenaran dan keimanan apapun resikonya. Dan di situ juga kisah ini juga memberikan pelajaran bagi kita untuk tidak menanyakan berapa jumlah para pemuda Ashabul Kahfi tersebut. Dan banyak pendapat yang berbeda. Ada yang menyebutkan lebih banyak dan ada yang menyebutkan juga lebih sedikit. Dan juga ada yang menyebutkan bahwa di situ itu ada anjing, dan ada yang menyebutkan jika di situ tidak ada anjing. Dan di cerita ini anjing tersebut itu dinamakan dengan Qitmir, dan anjing itu juga ikut diwafatkan oleh Allah bersama dengan para pemuda tersebut. Dan itu saja, sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.